Selamat berjumpa kembali. Izinkan saya untuk memberikan renungan, untuk memberikan kepada kita pemahaman-pemahaman dalam melewati masa-masa sulit ini. Saudara, ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan di balik setiap pengakuan dosa yang kita nyatakan kepada Dia. Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, musibah dalam kehidupan tidak hanya berbicara tentang seperti yang kita alami saat sekarang. Musibah yang saat sekarang kita alami itu langsung kita rasakan akibatnya, kita yang mengalaminya. Namun ada musibah, saudara, yang kita tidak rasakan. Bahkan tatkala musibah itu terjadi, justru ada banyak kenikmatan, keindahan yang kita rasakan secara duniawi. Yaitu apa, saudara-saudara? Yaitu musibah hidup di dalam dosa. Kehidupan di dalam dosa adalah sebuah musibah bagi anak-anak Tuhan yang tidak dirasakan oleh dirinya, tapi itu sebuah musibah. Tentu saudara-saudara, musibah secara ekonomi, musibah dalam pandemik ini, itu akan menjerumuskan kita kepada sakit penyakit, kepada keterpurukan. Namun saudara, tatkala kita jatuh ke dalam musibah kehidupan di dalam keberdosaan, maka saudara sedang jatuh, saudara, ke dalam sebuah kehidupan yang ada di dalam kegelapan yang memisahkan kita, hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, Paulus yang dulu bernama Saulus adalah orang yang begitu gagah perkasa, luar biasa. Dia memiliki segala hal. Dia menjadi orang yang begitu terkenal, orang yang berpendidikan, orang yang punya pengaruh yang luar biasa. Dan dia begitu berkobar-kobar di dalam Alkitab, dalam Kisah Rasul pasal ke-9. Dia berkobar-kobar hati Paulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia akan menghadap imam besar, lalu kemudian menghadap imam besar untuk meminta surat kuasa, lalu akan dibawa kepada majelis-majelis Yahudi yang ada di Damsyik. Untuk apa? Untuk menangkap murid-murid Tuhan. Bahkan Sauluslah yang kemudian berkenan menyetujui akan pembunuhan Stefanus yang mati dirajam oleh batu. Di atas tunggangan kudanya yang begitu gagah perkasa, Tuhan menghempaskan Saulus dari atas kudanya dalam perjalanan ke Damsyik. Dan di dalam beberapa hari, selama 3 hari, dia tidak melihat. Dia mengalami kebutaan. Dia jatuh dari kuda yang ditungganginya. Saudara, kalau kita belajar memahami kehidupan kita, jangan-jangan saudara kita adalah seperti Saulus. Kita sedang menunggangi kehidupan kita masing-masing, menunggangi popularitas kita di atas kuda tunggangan kita. Bisa dalam bentuk kemewahan, bisa dalam bentuk kekayaan, bisa dalam bentuk kelancaran. Seakan-akan tidak ada lagi yang bisa menghambat kehidupan kita untuk berjalan mencapai tujuan. Namun tatkala kalau kita sadari, saudara-saudara, kita sebetulnya sedang duduk di atas kuda tunggangan seperti apa? Kuda tunggangan yang ada dalam bentuk kuasa, dalam bentuk kelancaran, dalam bentuk wewenang, dalam bentuk kesanggupan saudara melakukan apapun yang menjadi keinginan saudara, sebagaimana Saulus. Dia punya keinginan, namun keinginannya adalah keinginan di dalam keberdosaan. Keinginannya adalah keinginan untuk merugikan orang lain. Keinginan Saulus adalah mengancam orang lain. Keinginan Saulus adalah menyatakan bahwa dia punya keleluasan untuk berbuat apa saja, dari pengaruh, dari kuasa, dari apapun dari yang dimilikinya. Dan Tuhan izinkan dengan cahaya yang dari langit membuat Saulus itu terjatuh, katakanlah rebah ke tanah. Saudara-saudara, kebaikan Allah seringkali justru adalah saat-saat di mana Tuhan mengizinkan kita terjatuh dari kuda tunggangan kita. Saya tidak tahu saudara-saudara punya kuda tunggangan seperti apa. Saya juga, saudara, punya sebuah kesempatan untuk berbuat salah dengan melakukan kuda tunggangan, dengan menunggangi kuda tunggangan yang saya miliki. Setiap kita, saudara, punya kuda tunggangan. Dan itu yang kita perlu perhatikan bersama-sama. Kalau Tuhan izinkan kita, saudara, terjatuh dari kuda tunggangan kita lalu jatuh dan rebah ke tanah,
dan kemudian kita menjadi gelap gulita. Kita tidak sanggup melihat selama beberapa waktu, dan Saulus itu selama 3 hari. Maka ada pembelajaran yang perlu kita pahami. Tentu saudara, dosa Saulus itu dosa yang sangat luar biasa, mau membunuh dan merugikan orang lain. Namun dalam kehidupan kita, jangan-jangan kita melakukan kehidupan selama kita punya kuda tunggangan, kita juga merugikan orang lain. Mungkin dengan perkataan kita yang menyakitkan, perkataan kita yang merendahkan orang lain, mulut yang suka bergosip, kita membunuh orang dengan kata-kata kita. Atau kita saudara menyakiti orang lain dengan kecurangan, dengan fitnah, dengan merendahkan orang lain. Atau kita sedang menunggak kuda tunggangan dalam bentuk keserakahan. Apa yang kita miliki semata-mata hanya untuk diri, hanya untuk diri, hanya untuk diri. Sementara orang lain yang di dalam kesusahan kita tidak pernah berbagian di dalamnya. Kita tidak punya kepedulian. Kita tidak punya hati yang belas kasihan. Kita kemudian menjadi orang-orang yang melupakan Tuhan pada saat kita berada di atas kuda tunggangan yang kita sedang tunggangi. Dan Tuhan izinkan setiap kita itu oleh cahaya yang dari langit. Alkitab mengatakan kita jatuh rebah ke tanah selama beberapa waktu. Lalu apa saudara-saudara yang Tuhan inginkan atau yang kita harus perbaiki selama kita rebah dan jatuh ke tanah? Adalah introspeksi diri, memperbaiki diri, memeriksa diri kita sendiri. Apakah kita sesungguhnya selama kita punya tunggangan, kuda tunggangan dalam hidup ini, kita melakukan dengan tujuan-tujuan salah. Kita menjalani hidup dengan motivasi yang salah. Setelah 3 hari, Saulus mengalami kebutaan. Tuhan mengirim Ananias lalu mendoakan Saulus dan dia kembali melihat secara normal. Dan Tuhan berkata kepada Ananias bahwa Saulus inilah yang selama ini justru merugikan orang lain, mengancam, menghambat pekerjaan Tuhan. Namun Tuhan berkata dalam ayat ke-15, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku." Saudara, dalam hidup ini tidak cukup saudara punya kuda tunggangan untuk menjalani kehidupan kita masing-masing dengan cara salah. Namun Tuhan memberikan kepada kita kuda tunggangan di dalam bentuk apapun, fasilitas apapun, nafas hidup, kehidupan, kelancaran, materi, pendidikan, segala sesuatu. Anda punya tugas tidak hanya untuk diri sendiri, namun seperti kepada Saulus. Pergilah, sebab orang inilah termasuk Anda dan saya adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku. Biarlah saudara-saudara dalam menjalani hidup, kita harus ingat baik-baik tatkala Tuhan berikan kepada kita kuda untuk kita tunggangi. Jangan Anda melakukan seluruh kehidupan dengan kuda tungganganmu hanya untuk dirimu sendiri. Namun seperti Paulus yang Tuhan sudah pertobatkan, dan dia melihat kembali, engkau adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku. Saudara yang paham, saudara, perbuatan dosa apa yang dilakukan, saya yang paham dosa apa yang saya lakukan, mari saya mengajak Anda untuk berdoa bersama-sama. Bapa yang di dalam surga, ampuni jikalau dalam kehidupan kami punya kuda tunggangan di mana seluruh kemudahan, kelancaran, segala sesuatu yang kami nikmati sebelum pandemik ini adalah anugerah Tuhan. Namun kami manfaatkan, kami jalani kehidupan dengan cara-cara yang salah. Mungkin kami tidak seburuk dan sejahat seperti Saulus, namun kami bisa saja di dalam izin Tuhan saat ini, oleh cahaya yang datang dari langit, kami jatuh rebah ke tanah dan kami mengalami gelap gulita di dalam kondisi yang sulit lewat babah ini. Dan kesempatan inilah kesempatan kami untuk mengoreksi diri, mengaku segala salah dan dosa kami yang kami perbuat dalam kehidupan kami, yang telah melukai orang lain, yang telah merugikan orang lain, dan tentunya hidup kami yang sudah jauh dari Tuhan. Setelah kami kembali Tuhan ke dalam kehidupan normal, pandemik ini selesai, biarlah kami boleh kembali dengan mata melihat,
Kami boleh kembali menunggangi kuda tunggangan kami dalam kehidupan kami sebagai berkat dari anugerah Tuhan. Kami menjalani sebagai alat di tangan Tuhan untuk memberitakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati.